Batati 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 batuti bat. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan huruf yang keluar dari ujung lidah menyentuh pangkal dua gigi depan atas, yaitu huruf ta. Dan yang menjadi saudaranya huruf ta adalah dal dan to. Tempo lalu sudah kita bahas, dan kali ini kita khusus akan membahas huruf ta. Kita akan latihan, insyaallah akan latihan huruf ta. Saya ulangi bahwa huruf ta keluar dari ujung lidah menyentuh pangkal dua gigi depan atas dekat dengan gusi. Ta, ti, tu. Huruf ta memiliki jumlah sifat sebanyak 5 sifat. Sifat yang pertama adalah yang berkaitan dengan nafas, berkaitan dengan unsur nafas, yaitu al-hamsu atau hams. Ta, ti, tu, bat. Sifat yang kedua berkaitan dengan unsur suara, yaitu asyiddah atau syiddah. Huruf ta memiliki tekanan suara yang kuat. Ta, ti, tu, bat. Di samping syiddah yaitu hams. Ta, ti, tu, bat, bukan ta, bukan ti, tu, bat, bukan, tapi ta, ti, tu, bat, bukan juga seperti begini, ta, ti, tu, bat, bukan. Karena itu adalah membuat tekanan suaranya lemah, tekanan suaranya kendor. Seharusnya kuat, syiddah, syiddah. Kemudian sifat yang ketiga tentunya berkaitan dengan unsur bibir, pergerakan bibir. Apabila mengucapkan huruf ta, maka pergerakan bibir bergerak ke bawah. Ta, ti, tu, bat. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat yang berkaitan dengan pergerakan lidah, yaitu al-infitah atau infitah. Apabila mengucapkan huruf ta, maka lidah kita bergerak ke dasar mulut. Ta, ti, tu, bat. Itu sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima yang berkaitan dengan unsur bagaimana cara mengucapkan huruf ta, yaitu al-ismat atau ismat, yaitu melakukan ancang-ancang atau melakukan persiapan atau mengkondisikan terlebih dahulu tempat keluarnya huruf ta, mengkondisikan terlebih dahulu tempat keluarnya, kemudian mengucapkan ta, ti, tu, bat. Itu adalah sifat yang terakhir yang bernama ismat, sifat yang kelima. Kemudian kaitannya dengan bacaan kita khususnya di Indonesia, huruf ta ini sering kita dengar dengan bacaan ta. Perlu diingat bahwa bacaan ta itu kalau kita sadari, kalau kita rasakan, keluar dari kaidah bahwa huruf ta itu keluar, makhrajnya adalah keluar dari ujung lidah menyentuh pangkal dua gigi depan atas dekat dengan gusi atas. Sedangkan ta yang dibaca oleh teman-teman kita di Indonesia adalah murni menggunakan lisan Indonesia, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut
langit-langit mulut atas ya. Ta, ti, tu, batu bata. Mestinya ujung lidah tidak menyentuh ke langit-langit mulut, akan tetapi menyentuh ke langit, ujung lidah menyentuh ke pangkal dua gigi depan atas. Itu kalau yang masih giginya masih utuh atau giginya belum dipanggil oleh Allah. Akan tetapi ketika giginya sudah dipanggil oleh Allah, kemudian ujung lidahnya menyentuh ke pangkal gusi depan atas. Ta, ti, tu, bukan ke langit-langit mulut. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama latihan huruf ta. Huruf ta seperti begini, memiliki titik dua, namanya ta. Taun, ta. Alif, ba, ta, ta. Untuk baris pertama, seperti biasa kita latihan huruf ta. Di sini baris pertama dibaca dua gaya. Pertama gaya lambat, yang kedua gaya agak cepat. Yang pertama itu, yang lambat itu untuk memastikan kualitas bacaan kita, memastikan bacaan kita sudah fasih apa belum, atau tahqiq atau belum. Ta, ti, tu, bat. Yang kedua agak cepat supaya cepat lancar. Ta, ti, tu, bat. Yang baris kedua ada tanda panjang alif, tanda panjang ya sukun, tanda panjang waw sukun. Ta, ti, tu, bat. Kemudian di bawahnya baris ketiga, yaitu untuk memperbanyak latihan huruf ta. Porsi latihan ta-nya ditambah. Batati, 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 batuti, bat. Baris keempat adalah perpaduan antara hukum bacaan mad tabi'i dan mad lin di bacaan tana, tauna, tuna, taina, tina, tanu. Kalau agak cepat adalah tana, tauna, tuna, taina, tina, tanu. Kemudian baris kelima adalah kita akan dipertemukan dengan kasus nun sukun atau tanwin fathatain bertemu dengan huruf ta, yang terkenal dengan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa-nya adalah ikhfa a'la, memiliki tingkat kesamarannya tinggi. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian ada huruf ta yang sukun atau mati di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat. Di sini ada dan di sini ada. Kemudian ta di akhir sebagai perwakilan hukum bacaan mad iwad. Tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Oke, saya ulangi lagi dari baris atas sampai ke sini dengan tanpa ada penjelasan. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Tati, tu, bat. Tati, tu, bat. Batati, 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 batuti, bat. Tana, tauna, tuna, taina, tina, tanu. Tana, tauna, tuna, taina, tina, tanu. Tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita masuk ke dalam
contoh, salah satu contoh atau sedikit contoh mengambil dari surat Al-Quran yang di sini adalah perwakilan dari surah Al-Lahab atau Al-Masad ayat pertama. Kemudian di sini adalah mengambil contoh dari surah At-Tin, yaitu ayat pertama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, tabbat, bukan tabbat, bukan an'amta, tapi an'amta, an'amta. Tabbat, bukan tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Tab bat wata. Alhamdulillah kita sudah latihan huruf ta dari latihan huruf, kemudian latihan ayat yang di dalamnya terkandung ada huruf ta-nya, ada huruf ta berharokat fathah, kasrah maupun dhammah dan sukunnya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Semoga walaupun sedikit ilmu yang kita bahas dan ilmu yang kita latihan bersama kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.